Ini untuk membantu polisi menegakkan yang namanya hipotesa tersebut. Apa yang akan menjadi kesimpulannya nanti yang akan disampaikan ke publik? Apakah dilakukan oleh beliau sendiri kepergiannya atau ada orang lain, pihak lain yang melakukan perbuatan tersebut ke korban, ya? Fokusnya di TKP dulu, jangan ke rooftop, jangan kemana-mana, melebar kemana-mana dulu. Selesaikan dulu di situ, dianggap penting atau tidak hasil temuan-temuan yang ada di TKP itu oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini polisi belum bisa menyampaikan kepada publik apakah Mas Arya itu meninggal karena melakukannya sendiri atau pelakunya adalah orang lain. Nah, dan apakah penyebabnya masih belum tahu. Tapi teman-teman, saya masih tetap fokus pada pilihan saya ya sejak awal, yaitu pada lakban. Kemarin saya sudah menonton berita banyak dikatakan bahwa lakban itu sebenarnya dibeli sama beliau sendiri bersama istrinya di Yogyakarta. Kalau nggak salah belinya 2, satunya dibawa, intinya satunya lagi masih di rumah. Nah, yang menjadi concern saya adalah ketika Pak Polisi datang ke TKP dan menemukan hanya 1 sidik jari yang katanya begitu, apakah polisi sempat memikirkan bahwa lakban itu sangat vital ya, sebagai salah satu bukti vital yang nantinya juga akan mendukung polisi-polisi tersebut untuk menentukan apakah dilakukan sendiri oleh beliau atau oleh orang lain. Saya sudah bicara pada video saya sebelumnya, ya kan? Dari mana arah lakban, ya, itu juga bisa menentukan ya, cepat atau lambatnya seseorang mengakhiri hidupnya atau hidupnya berakhir. Nah, kalau kita bicara dari lakban itu sendiri, saya berpikir ya, kalau yang melakban itu adalah beliau sendiri, kita harus berpikir posisi beliau saat melakban dirinya, kepalanya itu saat posisi duduk atau pada saat posisi tidur, rebahan. Kebayang kalau posisi rebahan gimana sulitnya kalau lakban di kepala. Ya kan? Masuk akal kan? Kalau lakbannya dalam kondisi duduk, mana arah pertama kali beliau melakban dirinya? Dari mulut duluan kah? Atau dari arah kepala duluan? Kalau dari arah kepala duluan, ya kan? Dan ketika beliau menutup matanya, memungkinkan gak serapi itu beliau melakban tanpa melihat? Hanya mengandalkan instingnya beliau saja, dalam arti dengan kondisi hidung yang terlakban sebagian, ya kan, masih ada yang terbuka tuh. Dan itu kan kayak ada tekanan ya, kan dilakban, ditekan, otomatis pernapasan beliau juga nggak maksimal teman-teman. Dengan kemampuan pernapasan yang tidak maksimal, hidung dilakban ketat begini, berapa kuat, berapa lama beliau akan bertahan dan memungkinkan beliau menyelesaikan misinya dengan sangat rapi, serapi-rapinya seperti dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Tapi kalau dari mulut duluan, meskipun masih ada hidung, seberapa kuatkah beliau bertahan? Ya, kalau mulut sudah disumpal pakai lakban, pasokan oksigen hanya dari hidung, lama-lama konsentrasi beliau juga akan berkurang. Nah, butuh waktu berapa lama untuk melilit semuanya ini sampai selesai? Ya kan? Mungkin sebelum selesai normal-normalnya kalau kita bisa berimajinasi, itu pasti sudah tidak kuat. Apalagi sampai dengan Sleeping Beauty kayak begitu, tidur manis dengan posisi tangan seperti itu, kemudian menutup selimutnya dengan sangat rapi. Tanda tanya besar. Saya kira polisi Indonesia itu jeli ya, pinter-pinter gitu kan, instingnya tuh kuat. Kalau memang ternyata pada saat di TKP hanya ditemukan 1 sidik jari, berarti pertanyaan saya berikutnya, apakah ketika beliau dikuburkan dengan membawa muka yang dilakban ini ataukah dilepas? Kalau saya jadi polisi, ini barang bukti dan sidik jari yang ditemukan hanya beliau sendiri, saya ingin menyampaikan ke publik itu dengan data yang valid, yang jelas. Saya akan membuka lakban ini, ya kan, dengan sangat hati-hati, dan saya akan mengukur
lakban tersebut? Berapa panjangkah lakban ini? Sampai dengan posisi terakhir yang masih gantung di sini. Berapa meter? Ya kan? Nah, sekarang diperkuat lagi dengan lakban yang dibeli beliau sendiri di Jogja bersama istri. Kalau ingin membandingkan, ya kan? Bandingkan dengan, kan belinya bareng-bareng, tapi satu tersisa di Jogja. Sekarang bandingkan berapa total panjang lakban tersebut yang masih ada utuh di rumah, total kan bisa dihitung. Dengan berapa banyak lakban yang dihabiskan, dililitkan di wajah. Apakah hanya satu, ya kan? Satu dalam arti yang sudah dililit dengan yang masih tergantung di sini. Ataukah panjangnya tuh melebihi dari yang total satu lakban itu? Kalau lebih berarti kan beliau bisa menggunakan let's say 2. Adakah bekasnya bunderan yang lilitan lakban yang habis tadi di sekitar situ atau tidak? Kalau ada, ditemukankah barang bukti tersebut? Kalau tidak ada, otomatis motifnya menjadi tanda tanya besar, teman-teman. Tidak ada sidik jari orang lain di situ. Tidak serta-merta kasus ini semata-mata adalah dihabisi sendiri oleh beliau. Tidak loh ya. Kita harus punya pemikiran lain juga. Ya saya bilang tadi. Ya, apakah polisi menganggap penting lakban tersebut? Ataukah hanya melihat bahwa dalam kondisi beliau nggak ada, beliau wajahnya dililit lakban? Apakah hanya sebatas itu terus dilepas, tidak menjadikan itu sebagai salah satu alat bukti yang bisa memperkuat ya hasil yang akan disampaikan kepada publik nantinya? Nah, kalau masalah-masalah ditemukannya beliau di CCTV, lagi di atas rooftop, ya, ataukah lagi ada masalah dengan HP dan lain sebagainya, itu penunjang lainnya. Tapi di TKP itu dulu diselesaikan. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Prof. Jamin Ginting, ya. Kalau polisi mau menemukan hasil yang sebenar-benarnya yang akan diumumkan ke publik, ya, polisi harus melihat dalam 3 bulan terakhir penghuni kos-kosan itu apakah ada yang bertambah atau apakah ada yang menghilang atau keluar secara tiba-tiba. Kalau misalnya ada yang bertambah atau keluar secara tiba-tiba, itu perlu dijadikan motif, teman-teman. Ya kan? Kalau misalnya itu bertambah tiba-tiba, bisa jadi ya seseorang sedang mengintai kebiasaan korban, ya kan? Ingin mempelajari dulu supaya bisa tahu, ya kan? Supaya bisa memuluskan rencananya. Juga ada orang lain yang ada di kos-kosan tersebut yang sempat masuk ke kamar beliau dan mengetahui terkait yang namanya lakban tersebut, kebiasaan-kebiasaan beliau, ya kan? Kita tidak tahu, teman-teman. Apakah itu tadi dalam 3 bulan terakhir itu polisi sempat enggak gitu loh melihat peluang-peluang tersebut, ya. Terkait penjaga kos, bagi saya sebagai manusia normal, saya merasa dan menemukan keganjilan di situ. Sikap atau perilaku yang tidak selayaknya manusia normal, ya. Dalam arti respon kita ketika melihat sesuatu yang seperti itu, mestinya kan responnya tuh lain, kaget, ya kan. Lalu ketika membawa sapu di malam hari itu, untuk apa tujuannya? Apakah beliau memang sudah mendengar ada suara-suara seperti orang lagi ngelakban? Kemudian beliau curiga dan ingin tahu tentang suara-suara tersebut. Nah, kalau kita kan spontan, aku harus bawa sesuatu sebagai senjata kalau ada bahaya, ya kan? Tapi ini ngapain? Apakah beliau itu jujur memberikan kesaksian bahwa tidak mendengar suara-suara? Lah terus ngapain bawa sapu? Ketika beliau mengetuk pintu dan sudah tidak ada jawaban dari dalam, kalau saya tidak akan kepikiran ke jendela. Saya akan tendang pintu itu kalau misalnya tidak bisa dibuka lagi, ya. Orang kan respon spontannya seperti itu, dobrak itu pintunya, ya kan? Kalau misalnya nggak kuat, ya sudah panggil polisi. Tetapi ini beliau memilih untuk membuka jendela. Nah, dan jendela itu kan sangat mudah dibuka hanya dengan pakai congkel oben saja gitu kan, udah selesai. Mendobrak pintu adalah salah satu tindakan spontan yang masih bisa terima kalaupun merusak alat bukti. Itu kan ada di TKP. Tetapi dengan jendela, dengan mencongkel jendela itu orang bisa beranggapan merusak barang bukti. Karena saksinya kan cuma satu yang dianggap untuk video-video ini tuh. Kan kita tidak tahu realnya,
ya kan? Bukan suudon, tapi kan kita tidak tahu. Alangkah baiknya jangan merusak barang bukti di TKP. Saya ingin bertanya sebenarnya, di dalam posisinya di pintu itu kan ada perbedaan cat antara daun pintu dengan yang cat-cat yang masih sisa itu ya, warnanya agak berbeda. Apakah itu berlaku untuk semua pintu ya, desain pintu dengan model kunci yang seperti itu sama di semua kamar yang ada di kos-kosan tersebut? Ya kalau misalnya sama, kapan itu diganti, ya kan? Itu kapan digantinya? Kalau misalnya itu tidak sama dan hanya di kamarnya Mas Arya sendiri, ya itu bisa menjadi tanda tanya besar. Polisi sudahkah ya melihat kamar-kamar yang lain cirinya sama seperti itu atau tidak gitu loh. Ketika jendela sudah berhasil dicongkel, katakanlah begitu yang tampak ya. Mestinya spontanitas orang kalau curiga dan ingin buru-buru mengetahui kondisi seseorang di dalam, disibak kordennya. Bukan bingung melihat grendel pintu atau sesuatu yang masih berhubungan dengan pintu itu. Untuk apa? Toh kamu sudah ada akses untuk melihat lapang pada kamu itu sudah terbuka. Ngapain bingung dengan pintu? Nggak lucu dan itu tuh di luar dari normal teman-teman. Di situ saja tuh kita sudah melihat bagaimana perilaku ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Oke, lanjut. Ketika pintu berhasil dibuka, ya kan? Mestinya ketika dibuka selimutnya dan melihat kondisi korban seperti itu, bisa jadi histeris. Itu apa yang kelihatan? Datar saja beliaunya. Ini perlu menjadi tanda tanya. Terlibat atau tidak terlibat beliau dalam kasus tersebut? Secara psikologi, orang ini perlu dipertanyakan, kok datar banget ekspresinya, ya kan? Ini sesuatu yang mungkin secara psikologi, ya, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Ini untuk membantu polisi menegakkan yang namanya hipotesa tersebut. Apa yang akan menjadi kesimpulannya nanti yang akan disampaikan ke publik? Apakah dilakukan oleh beliau sendiri kepergiannya atau ada orang lain, pihak lain yang melakukan perbuatan tersebut ke korban, ya? Fokusnya di TKP dulu, jangan ke rooftop, jangan kemana-mana, melebar kemana-mana dulu. Selesaikan dulu di situ, dianggap penting atau tidak hasil temuan-temuan yang ada di TKP itu oleh pihak kepolisian. Jangan-jangan polisi tidak mengukur juga berapa panjang ya lakban yang digunakan untuk dililit di sini, ya kan? Mungkin bagi polisi itu tidak penting, tapi siapa tahu ini justru adalah petunjuk untuk sesuatu yang tidak terbaca oleh polisi. Ya kan? Contoh seperti tadi, sidik jari hanya ditemukan satu. Apakah mutlak itu berarti pelakunya beliau sendiri juga? Kita belum tahu. Kalau misalnya hasil otopsinya nanti tidak ditemukan ya bahan-bahan kimia berbahaya, obat-obat terlarang yang terhirup atau masuk dalam tubuh paru-paru beliau, apakah itu juga hanya salah satu kesimpulan bahwa mutlak pelakunya beliau sendiri? Adakah kemungkinan beliau dibekap dulu dengan bantal dan lain sebagainya oleh pelaku? Apakah itu juga menjadi salah satu yang menjadi bahan pertimbangan Pak Polisi?